Danyang desa ketika masih hidup sebagai manusia datang ke sebuah daerah yang masih berupa hutan belantara, lalu membersihkan daerah itu untuk kemudian mendirikan sebuah desa. Danyang tersebut kemudian yang berperan menjadi lurah atau pemimpin. Untuk memimpin desa tersebut, dia berhak untuk membagikan tanah kepada pengikut atau keluarganya. Ketika meninggal, Danyang biasanya dimakamkan di dekat pusat desa yang kemudian menjadi punden. Punden menjadi tempat yang cukup dihormati di sebuah desa. Danyang akan selalu memperhatikan kesejahteraan desanya dan melindunginya walaupun ia sudah mati. Akan tetapi, tidak semua desa mempunyai makam khusus untuk para danyangnya. Danyang dan pulung. Roh para danyang masih diyakini secara magis mengawasi dan menentukan siapa yang akan menjadi kepala desa. Roh danyang akan menjelma menjadi pulung. Beberapa orang bisa melihat pulung itu turun kepada calon yang terpilih pada malam sebelum pemilihan. Pulung berbentuk seperti bulan yang bersinar dan bergerak menuju rumah calon kepala desa yang dikehendaki oleh danyang. Hanya ada satu pulung untuk setiap desa. Maka ketika seorang kepala desa meninggal atau mundur, pulung akan meninggalkannya dan mencari lurah baru. Para calon kepala desa biasanya melakukan banyak cara untuk menarik pulung itu, salah satunya dengan slametan. Kumara. Kumara adalah daerah yang berasal dari kekuasaan danyang tersebut. Kumara atau kemara artinya suara yang muncul dari kekosongan. Misalnya, ketika seorang dukun ternama di sebuah desa meninggal, maka akan terdengar suara yang muncul tiba-tiba tanpa diketahui asalnya. Maka kumara adalah seluruh ruang angkasa desa, tidak hanya yang berada di atas permukiman tanah. Anak danyang. Anak danyang merupakan roh halus yang membantu danyang untuk yang mengawasi dan melindungi desa. Anak-anak danyang tinggal masing-masing di keempat sudut atau pojok desa. Animisme menjadi dasar kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat Jawa. Kepercayaan ini meliputi keyakinan tentang keberadaan makhluk halus dan roh leluhur yang mendiami tempat-tempat tertentu. Walaupun orang Jawa telah melewati beberapa periode perkembangan keagamaan, animisme masih hidup dalam kepercayaan orang Jawa sampai sekarang. Animisme Jawa yang mempercayai keberadaan roh-roh di tempat-tempat tertentu mengelompokkan makhluk halus menjadi 3 jenis, yaitu danyang, lelembut, dan roh leluhur atau yang sudah meninggal. Orang-orang desa akan membersihkan makam para leluhur, mengharuskan keluarga-keluarga untuk mengunjungi makam leluhur mereka. Sebagai pelindung desa
atau juga makam tokoh-tokoh legendaris yang dianggap sakti dan berwibawa dan berpengaruh di saat masih hidupnya. Itu semua dalam rangka menghormati jasa-jasanya dalam memperjuangkan perjuangan mereka yang diteruskan oleh anak cucu mereka, dan berharap agar anak cucu mereka tetap dalam keadaan rukun, damai, sejahtera.